satu. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya dan Adrian di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sebelumnya dari Jakarta ke Yogyakarta yang memakan waktu lebih dari 12 jam. Oke, aslinya Solo. Baru Setelah berangkat. berkendara cukup lama, terus kita juga sempat kepanasan dan kehujanan di malamnya, kami akhirnya memutuskan untuk istirahat di hari kedua ini. Yang dibilang asli Nah, di hari kedua ini rencananya kita akan menghabiskan waktu untuk kulineran di Jogja dan bertemu teman lama kami. oh Sleman harusnya. Bentar Sebelum tadi kita Jogja. lanjut cerita-cerita tentang perjalanan saya di Jogja, saya mau nanya dulu nih. Kalian punya nggak sih kota atau satu daerah yang jadi comfort place kalian? Jadi kayak setiap kalian butuh ketenangan atau butuh relaksasi, kalian ke situ. Ya bermacam-macam alasannya. Mungkin karena kalian pernah tinggal di sana, atau pernah kuliah di sana, atau bahkan kalian pernah kerja di sana gitu. Minggu 2 minggu lalu di sini di Buat hotel saya sih comfort place itu ya dua Yogyakarta. juta per kamar per malam. Tapi kayak Menurut udah saya nyaman banget Yogyakarta itu daerah yang benar-benar komplit. Mungkin karena memang sejak lama Yogyakarta udah diproyeksikan jadi daerah wisata ya. Buat kalian yang ke Yogyakarta mau wisata pun pilihannya banyak. Kalau kalian mau berwisata kultural, kalian bisa ke Keraton atau beberapa situs-situs lainnya di sekitaran kota Yogyakarta. Atau kalau teman-teman yang mau menikmati aslinya Yogyakarta, teman-teman bisa langsung ke daerah utara. Buat yang mau ke pantai juga bisa langsung ke selatan, di situ pilihan pantainya banyak banget. Alasan Yogyakarta jadi comfort place saya ya karena dulu saya pernah skripsian di sini sekitar tahun 2015. Untuk memenuhi syarat S1 saya skripsian di Museum Sonobudoyo. Buat teman-teman yang asli Yogyakarta atau mungkin yang udah sering bolak-balik ke Yogyakarta, mungkin tahu Museum Sonobudoyo itu lokasinya ada di sekitaran alun-alun utara. Di sana saya bolak-balik tiap hari untuk melakukan alih aksara sebuah naskah kuno yang menjadi koleksi Museum Sonobudoyo. Nah, sejak itu Yogyakarta menjadi sangat berkesan buat saya. Akhirnya setiap saya butuh relaksasi atau butuh sekedar kabur dari rutinitas, saya akhirnya ke Yogyakarta. Toh juga Yogyakarta mungkin masih bisa dijangkau ya, naik kereta atau naik bis atau bahkan naik pesawat pun mungkin hanya memakan waktu 1 jam. Tapi bukan hanya itu, belakangan saya juga tahu kalau Yogyakarta tuh unik banget karena mereka terkenal dengan warung kopinya. Banyak banget warung kopinya dari yang sederhana sampai warung kopi yang menyajikan kopi-kopi berkualitas tinggi gitu ya. Di tahun 2019 ketika saya dan Adrian sempat punya bisnis kopi, kami memutuskan untuk ke Jogja untuk berkeliling dari satu coffee shop ke coffee shop lainnya. Dan salah satu yang berkesan adalah eh, klinik kopi. Mungkin teman-teman udah familiar dengan klinik kopi di mana ketika kalian ke sana, kalian akan one on one sama baristanya yang sekaligus ownernya Mas Pepeng. Kalian akan ditanya soal preferensi kopi, akan dijelaskan juga tentang dari mana kopi itu berasal, siapa petaninya, apa proses pembuatannya. Semuanya lengkap gitu ya. Jadi benar-benar kalian nggak cuma ngopi tapi teredukasi juga. Selain klinik kopi, ada satu coffee shop juga yang berkesan buat saya, namanya Space Roastery. Kenapa berkesan? Karena di sana mereka punya satu specialty Sendiri ya. coffee yang unik. Jadi kopinya itu kalau kalian nikmati akan ada aroma atau aftertaste pisang. Nah, disitulah pertama kalinya saya merasakan ada rasa pisang di secangkir kopi. Nah, balik lagi ke touring kali ini, setelah kita bangun, kita memutuskan untuk isi bensin. Ini isi bensin kita yang ketiga, karena tadi malam bener-bener bensin tuh habis. Kalau di Honda ADV itu tinggal satu garis ya. Cuman karena tidak ada Shell, akhirnya kita ngisi Pertamax. Nah, setelah isi bensin, kita sempat sarapan di Soto Kadipiro. Buat teman-teman yang juga udah familiar banget sama Yogyakarta, pasti pernah dengar Soto Kadipiro. Ada Hampir setiap saya ke Jogja itu saya pasti ke Soto Kadipiro untuk sarapan, karena menurut saya rasanya tuh
fresh, seger banget. Favorit saya adalah kalau makan di situ tuh pasti toppingnya yang selalu nambah, kayak tempe gorengnya sama perkedel. Kita akhirnya makan lagi. Itu sebenarnya lokasinya tidak jauh dari Soto Kadipiro. Namanya adalah Kedai Rukun. Di Kedai Rukun ini juga unik menurut saya karena menu-menu yang disajikan adalah menu-menu yang khas Yogyakarta juga dan sangat identik dengan makanan rumahan. Di sana saya makannya adalah bronkos. Mungkin itu bronkos terenak kali ya, yang pernah saya makan. Tapi ini rekomendasi juga buat teman-teman yang mau ke sana. Parkiran mobilnya agak terbatas. Jadi kalian parkir agak jauh dari Kedai Rukun. Tapi nggak apa-apa. Tempatnya benar-benar worth it untuk dikunjungi dan rasanya benar-benar enak. Sore-sore setelah kita makan, akhirnya kita ke coffee shop lagi, balik lagi ke daerah utara lagi, deket Jalan Avandi sebenarnya. Itu ada namanya Hayati Coffee Roaster. Mereka juga punya kopi yang unik, kualitasnya benar-benar bagus. Saya sempat minum kopi dari Kintamaninya dan itu enak banget. Nah setelah itu jujur badan saya mulai nggak enak, agak demam. Karena hari itu Yogyakarta benar-benar panas banget. Akhirnya saya pulang lagi. Setelah kita ke Hayati, kita pulang ke penginapan untuk istirahat. Dan saya akhirnya minum obat. Ada beberapa obat andalan saya kalau lagi sakit gitu ya, terutama kalau lagi demam. Karena malamnya kita punya planning untuk ketemu dengan teman saya di Belly Wise. Jadi dia menyajikan makanan-makanan western. Nah setelah pulang akhirnya saya tuh bener-bener minum obat langsung tidur dari jam 6 sampai jam 7. Dan begitu bangun itu bener-bener demamnya hilang, tapi pala pusing mungkin karena efek obat ya. Di Belly Wise sayangnya saya nggak sempat ngambil video sama sekali karena kita juga nggak motoran. Saya nggak terlalu mau ngambil resiko dalam keadaan habis minum obat. Kita juga naik gokar aja ke Belly Wise untuk makan terus reunian. Jadi kita ketemu dua teman kami yang dulu juga kenalnya dari touring sepeda waktu dari Solo, Jogja, Semarang. Di Semarang waktu itu kita ketemu Velda dan Grace, dan di touring kali ini kita reunian lagi gitu ya, ngobrol-ngobrol karena udah lama banget sih nggak ketemu sama mereka berdua gitu. Ya intinya perjalanan di Jogja ini benar-benar kita pakai untuk istirahat secara maksimal, tapi juga kulineran, ngenyangin perut, muasin lidah dengan kopi-kopi yang berkualitas, tapi juga reunian sama teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu, terus bagi cerita, terus sedikit ngeracunin mereka untuk nyoba touring. Nah teman-teman, sekian dulu perjalanan di Yogyakartanya. Buat teman-teman yang punya kisah-kisah di Yogyakarta mungkin bisa tulis di kolom komentar. Dan setelah ini saya akan ngasih cuplikan dikit. Di perjalanan selanjutnya kita akan menempuh perjalanan dari Yogyakarta ke Malang, dan di situ kita sempat mampir ke Solo dan juga sempat mengubah haluan. Gimana ceritanya kita tunggu ke episode selanjutnya. Untuk sementara, enjoy the video.